Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang pendidikan dan hubungan antar kelompok sosial. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Badi Miftah Nur Latif. Lalu yang kedua ada Salma Nur Umaroh. Dan yang terakhir Khotijah Khairunisa. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama tentang pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuannya yaitu untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu pengertian dari kelompok. Menurut tinjauan sosiologi, kelompok ialah sekumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan terjalin hubungan timbal balik dan merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kelompok di sekolah itu meliputi perbedaan warna kulit, agama, suku, keluarga elit atau bahkan keluarga miskin, dan lain-lain. Fungsi kelompok sosial. Yang pertama, membantu individu dalam mengembangkan komunikasi. Yang kedua, pengadaan sarana dalam menunjang aktivitas kelompok sosial. Yang ketiga, membantu perspektif seseorang. Yang keempat, meningkatkan produktivitas seseorang dalam kehidupan sosialnya. Prasangka dalam hubungan antar kelompok. Prasangka adalah pendapat yang kurang baik mengenai sesuatu yang belum mengetahui sendiri. Prasangka dalam hubungan antar kelompok. Yang pertama, prasangka sebagai suatu yang wajar prasangka dalam hubungan antar kelompok. Yang kedua, manusia sadar akan kesamaan dalam kalangannya sendiri dan merasa solider dengan kelompok itu. Sebaliknya, timbul rasa tak suka terhadap orang yang berbeda, jadi ada dislike of the unlike. Yang ketiga, manusia sadar akan kesamaan dalam kalangannya sendiri dan merasa solider dengan kelompok itu. Sebaliknya, timbul rasa tak suka terhadap orang yang berbeda, jadi ada dislike of the unlike. Selanjutnya, kategori prasangka ada 3. Yang pertama, prasangka kognitif, merupakan sikap yang berhubungan dengan hal-hal yang ada dalam pikiran. Prasangka kognitif merujuk pada apa yang dianggap benar. Yang kedua, prasangka afektif, merujuk pada apa yang disukai dan tidak disukai. Yang ketiga, prasangka konatif, merujuk pada bagaimana kecenderungan seseorang dalam bertindak. Yang terakhir, pendekatan multidimensional. Prasangka bukanlah sesuatu insting yang dibawa lahir, melainkan sesuatu yang dipelajari. Maka prasangka itu dapat diubah atau dikurangi, bahkan dapat dicegah timbulnya. Baik, lalu selanjutnya adalah dasar kategori kelompok di sekolah. Jadi di sekolah itu ada berbagai macam kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan status sosial orang tua peserta didik. Lalu yang kedua adalah berdasarkan hobi atau minat atau kegemaran peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adalah intelektualitas. Yang keempat adalah jenjang kelas. Yang kelima agama. Lalu yang terakhir adalah asal daerah. Nah, 6 hal tersebut bisa menjadikan peserta didik berkelompok sesuai kelompok yang tadi saya sebutkan. Lalu kita sebagai calon guru atau pendidik di masa depan harus memperhatikan semakin tinggi pendidikan seseorang, harusnya semakin berkurang prasangkanya terhadap orang lain, semakin toleransi terhadap golongan minoritas. Lalu pendidikan harus ditinggikan sampai taraf yang setinggi-tingginya untuk menghilangkan prasangka. Selanjutnya adalah struktur hubungan antar kelompok di sekolah. Yang pertama, salah satu aspek kadang terlupakan oleh sekolah adalah memupuk hubungan sosial di kalangan peserta didik. Karena kadang peserta didik terpisah-pisah berdasarkan kelompoknya dan menjadi tidak akur. Yang kedua, sekolah terlalu fokus pada peningkatan kualitas akademik sampai lupa bahwa
non-akademik juga penting. Yang ketiga, program pendidikan antar peserta didik antar golongan bergantung pada struktur sosial peserta didik. Yang keempat, kemunculan golongan minoritas di kalangan peserta didik mempengaruhi hubungan kelompok-kelompok peserta didik. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.